Jarang kita temukan anak membaca Al-Quran, apalagi mengamalkan, lepas dari didikan orang tua. Jarang. Kebanyakan anak yang bisa membaca Al-Quran, apalagi mengamalkan, itu pasti karena support dan didikan yang super dari orang tuanya. Mengamalkan itu butuh paham. Dari mana dia paham? Dia belajar. Belajar di mana? SD, SMP. Atau lulus SMA, mau masuk kuliah bidang agama, mau pinter, enak teman. Makanya banyak yang nyeleneh itu karena apa? SD-nya umum, SMP-nya umum, SMA-nya umum, kuliah masuk agama. Menggok. Kenapa? Dia nggak punya dasar. Langsung atas, geliyeng dasi. Itu stres itu. Makanya nyeleneh. Ya dari mana? Ya dari madrasah atau dari pesantren, pondok. Orang tuanya dorong, orang tuanya mensupport, orang tuanya mendidik, memantau dan memerhatikan sehingga anaknya paham, anaknya membaca serta mengamalkan. Loh, mendapatkan mahkota pula sekalipun orang tuanya nggak ikut mengamalkan, nggak ikut membaca. Karena apa? Didikan yang telah diberikan orang tuanya yang membuat anak tadi itu bisa membaca, memahami serta mengamalkan. Itulah keuntungan menjadi orang tua yang fokus dan sangat memerhatikan pendidikan anak. Sebaliknya, kalau orang tua teledor, di mana? Pesantren. Tapi teledor. Nggak tahu anaknya berteman dengan siapa. Bagaimana pelajaran anak. Apalagi kalau hanya mengandalkan rapot. Oh bagus-bagus, alhamdulillah. Tapi nggak perhatikan. Nggak tanya ke gurunya atau nggak tanya kepada teman-temannya yang di pondok tersebut, anaknya dengan siapa misalnya. Apalagi nggak ditaruh di pesantren, di rumah los, anaknya kemana tanpa izin, pulang datang tanpa salam. Orang tuanya kadang nggak tahu kalau anaknya di rumah, dan orang tua nggak tahu kalau anaknya keluar. Dikasih mahkota oleh Allah, ya nggak mungkin. Yang ada akan dikasih kehinaan oleh Allah. Kenapa? Dosa demi dosa akan terus ia dapatkan. Apalagi sampai akhir hayatnya orang tua atau anak tersebut masih dalam kelalaian. Oh terus, sudah dosa dari dirinya sendiri, ditambah dosa dari perbuatan anak karena orang tua melalaikan pendidikan anaknya. Tapi kalau tidak melalaikan, ini diantaranya nih keistimewaannya, anaknya membaca Al-Quran, faham anaknya ayat yang dibaca atau surat yang dibaca, kemudian dia berusaha mengamalkan satu persatu dari ayat atau satu persatu daripada surat. Loh, orang tuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah, mahkota di hari kiamat. Yang mana mahkota tersebut gemerlapnya atau kinclongnya disebutkan dhau'uhu ahsanu min dhau'is syams fi buyutid dunya. Cahayanya, sinarnya itu lebih bagus daripada cahaya matahari ketika menyinari rumah seseorang di dunia. Lebih terang, lebih jelas. Fama dhannukum billadzi amila bihadza. Coba kalau itu orang tuanya yang tidak membaca, tidak mengamalkan, mendapatkan kemuliaan seperti itu. Coba bayangkan bagaimana yang membaca dan yang mengamalkan. Orang tua nggak membaca, nggak mengamalkan, mendapatkan kemuliaan seperti itu dari Allah. Loh, apalagi yang membaca dan mengamalkan jauh lebih
besar yang ia dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Sama. Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an. Dan Rasul memberikan beberapa alasan kenapa kita diperintahkan membaca Al-Qur'an. Di antaranya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat membantu menolong orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang mengamalkannya. Diberi pertolongan oleh Al-Qur'an. Di sini juga dikasih alasan, bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang memerhatikan Al-Qur'an, yang menjaga Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an itu berarti kita perhatian, kita menjaga Al-Qur'an. Lah seperti ini nggak akan mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Karena kalau orang itu membaca ayat atau Al-Qur'an satu persatu dengan tartil, walaupun belum bisa mentadabburi, tapi dia istiqomah, nanti akan berubah. Berjalannya waktu kehidupannya itu akan berubah, menjadi baik, menjadi lebih baik. Kalau dia meninggalkan Al-Qur'an, seperti rumah tadi. Rumah itu kalau nggak ditempati, lama kelamaan akan rusak. Nggak ditempati 1 hari, 2 hari, debu banyak pasti. Kemudian seminggu mulai sawang di atas tembok rumah kita. 1 bulan mulai ada yang jatuh dari asbesnya atau gentengnya dan yang lain sebagainya. 2 bulan, 3 bulan tambah dan terus. Hati juga gitu. Seorang mukmin, orang muslim ya gitu. Kalau tidak membaca Al-Qur'an akan semakin jauh, akan semakin jauh. Akan semakin buruk dan semakin buruk. Tapi kalau dia membaca Al-Qur'an seperti rumah yang ditempati. Rumah yang ditempati walaupun tadinya itu enggak bagus, walaupun tadinya ada rusaknya, nanti akan apa? Menjadi rapi, menjadi bersih, menjadi bagus. Nanti dia punya rezeki betulkan ini dulu. Yang tadinya kelihatan buruk menjadi kelihatan bagus. Punya lagi buat ini, buat itu, terus bertambah, akhirnya apa? Menjadi bagus. Kenapa? Ditempati. Sama, kita kalau membaca Al-Qur'an terus menerus akan menjadi baik dan semakin baik. Makanya diperintahkan bacalah Al-Qur'an. Sampai dikatakan fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Kenapa? Karena di kemudian hari dia akan menjadi orang yang semakin taat, semakin kuat imannya, semakin bertakwa kepada Allah. Makanya la yu'adzabu fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Kemudian wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah ta'ala. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini ma'dubatullah atau ma'dabatullah. Kalau dibaca ma'dubah itu berarti Allah membuatkan Al-Qur'an ini sebagai hidangan untuk orang-orang yang mereka bisa menikmatinya. Jadi Al-Qur'an ma'dubatullah berarti Al-Qur'an ini hidangan dibuatkan oleh Allah bagi semua orang yang ingin menikmatinya. Bebas sudah, siapapun yang mau menikmatinya, fadhol, monggo.
Tapi nggak banyak. Ada orang yang menikmati, ada orang yang nggak menikmati. Walaupun sama-sama membaca, apalagi yang tidak membaca. Mereka yang menikmati membaca dengan tartil, tadabbur, merenungi apa yang ia baca, dan kemudian dia akan membaca terus menerus. Hatam, ngulangi, hatam, ngulangi, hatam, ngulangi. Bahkan meningkatkan. Biasanya setengah juz menjadi 1 juz, biasanya 1 juz menjadi 2 juz, terus demikian. Yang tadinya dia baca di dalam sholat, di luar sholat, mulai membaca di dalam sholat. Terus ini ma'dubatullah, hidangan yang dibuat oleh Allah untuk orang-orang yang mau menikmatinya. Tapi kalau itu dibaca ma'daba, kalau dibaca ma'daba itu adab. Jadi Al-Quran ini tempat adab bagi orang yang mau menghiasinya dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya faman dakhala fihi, siapa yang masuk dalam hidangan tersebut atau tempat adab tersebut, fahuwa amin, maka dia menjadi orang yang aman. Menjadi orang yang aman dari murkanya Allah, aman daripada nerakanya Allah, dan aman dari hal-hal yang membuat ia celaka dan hina. Waman ahabbal Qur'an falyabshar atau falyabshur. Siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka hendaknya ia bergembira, maka hendaknya dia senang. Kenapa? Karena orang yang mencintai Al-Quran itu tanda bahwa dia benar-benar beriman. Bahwa dia beriman. Karena alamatu hubbillah, yaitu hubbul Quran. Di antara tanda cinta kepada Allah, yaitu cinta kepada Al-Quran. Karena itu ketika dia membaca Al-Quran atau mencintai Al-Quran, berarti patut untuk bergembira bahwa dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abdul Hamid Al-Himani, beliau berkata, aku bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, anir rajuli yaghzu ahab ilaik aw yaqra'ul Qur'an, tentang seseorang yang berperang. Jadi Abdul Hamid ini bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, mana yang lebih engkau cintai? Antara seseorang keluar berperang atau seseorang membaca Al-Quran? Ini kalau orang gak punya ilmu, jawabnya apa? Perang ini untuk menegakkan agamanya Allah. Wah. Nah, seakan-akan wah dia paling hebat sudah. Wah ini perang, ini harus ini, nahi mungkar ini, wah. Nah, mau Quran enggak tahu nahi mungkar, faham enggak, sok menjadi orang yang paling benar. Lihat, perang bukan melawan kemungkaran saja, tapi menghilangkan kemusyrikan, berusaha menghilangkan atau meniadakan di daerahnya, atau menjadikan kekuasaan dikuasai oleh Islam. Lebih engkau cintai atau seseorang yang sedang membaca Al-Quran? Katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaqra'ul Quran, yang sedang membaca Al-Quran. Yang lebih dicintai oleh beliau yang sedang membaca Al-Quran. Dan ada alasannya. Apa alasannya? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, sebaik-baiknya kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Loh, alasan ini kalau kita mau renungi tepat. Orang itu kenapa menjauh dari kebaikan? Karena dia kurang ngerti, kurang paham.
Kalau dia ngerti, kalau dia paham, nggak mungkin menjauh dari kebaikan, pasti mendekat dan nggak akan mungkin menghindar. Lah kenapa kok dia menjauh? Karena dia nggak tahu. Bagaimana supaya dia tahu? Suruh baca Al-Quran, suruh mempelajari Al-Quran. Kalau dia mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, nggak mungkin mau menjauh dari kebaikan, pasti mendekat. Rata-rata orang itu karena nggak membaca Al-Quran, itu tadi peteng. Dia nggak tahu mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang perlu ditinggalkan dan mana yang sangat harus ditinggalkan. Nggak tahu dia. Tapi kalau dia membaca Al-Quran, dia akan tahu, dia akan mengerti, maka dia akan mengetahui sikap apa yang harus dia lakukan, bagaimana cara menanganinya, tahu dia. Kenapa? Dituntun oleh Al-Quran. Makanya dijadikan oleh Rasulullah belajar dan mempelajari dan mengajar yang terbaik itu adalah Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam membacanya. Dan dari membacanya insya Allah kita dapat memahami dan mengamalkan apa yang kita baca, sehingga dapat kita jadikan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran, dan kita mendapatkan keberuntungan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.